pagi. Kembali kita jumpa hari ini, Minggu 21 Februari 2021. Kita akan bersama belajar pembelajaran yang kelima dengan judul Bersikap Tegas Terhadap Dosa yang diambil dari 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Sebelum mulai sekolah minggu kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulai sekolah minggu kami, Tuhan. Tuhan berkati kegiatan kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Biarlah pelajaran kami hari ini dapat berguna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab diambil dari 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus pada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghampiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya, dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Salam, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita masuk pelajaran kelima dengan judul Bersikap Tegas Terhadap Dosa. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau belajar firman-Mu. Mohon pimpin kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sebelumnya, Tante mau tanya, siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu kemarin? Kalau masih ingat, coba dikirim ke grup ini. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bersikap tegas terhadap dosa. Kita belajar dari jemaat di Korintus. Korintus itu sebuah kota di Yunani yang terkemuka pada zaman Paulus karena kekayaannya. Seperti halnya dengan masa kini, banyak kota yang kaya
atau makmur. Korintus selain kaya secara materi, juga menjadi kota yang angkuh, bejat secara moral. Segala macam dosa merajalela, terkenal dengan perbuatan cabul dan hawa nafsu. Paulus mendirikan jemaat di Korintus selama 18 bulan atau 1,5 tahun, jadi masih muda. Itu di dalam pelayanan Paulus di Korintus pada masa perjalanan misi yang kedua. Jemaat di Korintus terdiri dari beberapa orang Yahudi, tapi kebanyakan orang bukan Yahudi yang dulu menyembah berhala. Setelah Paulus meninggalkan Korintus, berbagai macam masalah timbul di dalam gereja. Sedangkan gereja itu masih muda, jadi masih memerlukan pengajaran dari Paulus, sehingga Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Korintus. Di dalam surat Paulus mengajarkan kepada jemaat, menasihati jemaat di Korintus supaya jemaat jangan berkompromi dengan dosa. Walaupun Tuhan Yesus memberi kesempatan untuk bertobat, karena Dia adalah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu dan bahkan bersedia untuk memberi, untuk memulihkan keadaan apapun di saat yang tepat, dan juga kemauan dan kesediaan untuk mengampuni. Jadi sebagai orang Kristen, kita tidak boleh berkompromi dengan dosa, karena kehidupan orang Kristen dipimpin oleh Roh Kudus. Selain itu, perlu bertindak tegas terhadap untuk memilih tidak berbuat dosa dan tidak berkompromi dengan dosa. Ingat, kalau berkompromi dengan dosa ada konsekuensinya, yaitu maut atau mati kekal, dan juga akan kehilangan kemuliaan Allah. Dan juga Paulus mengajarkan bahwa tidak ada dosa kecil atau besar, tidak ada dosa yang ringan atau dosa yang berat. Semua yang menyimpang dari koridor firman Tuhan dan pengajaran Kristus adalah dosa. Paulus juga menasihatkan kepada jemaat Korintus supaya orang-orang yang berkompromi terhadap dosa harus dibimbing, dipimpin ke jalan yang benar, sehingga lepas dari kompromi dosa. Sekarang, pernahkah adik-adik bertindak tegas terhadap kompromi dosa? Seharusnya kita tidak berkompromi dengan dosa. Mari kita menjauhkan diri dari dosa. Sampai di sini pelajaran hari ini yang boleh Tante sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita, Joyce. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Ayat hafalan pagi ini diambil dari 1 Korintus 5 ayat 13. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami sudah selesai sekolah minggu, berkati agar kami dapat meneladani firman Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih ya Tuhan, di nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.